إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam ini rutinitas bulanan Majlis Ta'lim Fatah yang rutin sendiri. Syukur kepada Allah Ta'ala, hari ini beberapa tuan guru khairi, khususnya kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah dan rahmat Allah Ta'ala. Demikian juga Ustaz wa Akhi Ahmad Khairi dan yang lainnya, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan barakat pada malam ini. Nanti di penghujung pengajian kita akan minta tausiah kepada Tuan Guru Ahmad Ahdal yang beliau baru datang ta'lim dari Hadramaut, Siwun, belajar di pesantren Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita nanti dengarkan tausiahnya walaupun 15 menit. Namun sebelumnya kita akan lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, Aqidatul Firqatul Najiyah. Ya, jawaban dari banyak pertanyaan di dalam Aqidah Al-Firqatul Najiyah, akidah yang menyelamatkan seseorang dari ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sampailah kepada bab dalam kitab ini, Babul Mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas masalah mukjizat Nabi, kita harus mengetahui apa itu makna mukjizat. Kita sering dengar mukjizat, karamat. Sebelum pembahasan yang dalam masalah yang berhubungan dengan mukjizat, kita harus dapat bisa memahami apa arti dari makna mukjizat. Ingat, mukjizat itu adalah keagungan, kemuliaan, kehebatan yang dimiliki oleh Nabi di luar kemampuan manusia, di luar nalar kemampuan manusia. Perbuatan yang di luar nalar manusia, artinya di luar kemampuan manusia. Untuk para nabi itu dinamakan mukjizat. Ya, bahasa Indonesia kan mukjizat, tulisannya al-mukjizah. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Untuk para nabi dikatakan mukjizat. Untuk para wali dinamakan karamat. Mukjizat ini adalah keluar biasaan
kemampuan yang sangat agung, sangat luar biasa yang Allah Ta'ala berikan terhadap para nabi dan rasul, di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan yang dimiliki oleh manusia biasa. Kira-kira paham? Jelas? Jelas tidak? Jelas tidak? Ya. Misal, contoh, bagaimanakah Nabi Allah Musa hanya dengan memukul tongkat laut terbelah? Siapa yang dapat bisa membelah laut? Manusia biasa tidak bisa. Ini adalah kebiasaan yang besar, keagungan yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala berikan terhadap Nabi di luar kemampuan manusia biasa. Ini namanya mukjizat. Atau bahasa Arabnya mukjizat. Ya. Terbelahnya laut yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Melemahnya besi yang dipegang oleh Nabi Allah Daud. Hidupnya orang yang mati yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tahannya Nabi Allah Ibrahim dari bakaran kobaran api yang dibakar oleh Raja Namrud pada waktu itu, dan sedikit pun tidak terbakar tubuh Nabi Allah Ibrahim. Itu baru namanya mukjizat. Nah, kalau tanpa mukjizat sukar. Ya, jangan meniru, hangus ya. Ini Nabi Allah Ibrahim diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat. Demikian juga mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan mukjizat ini yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebanyakan, bukan semua, tapi kebanyakan. Salah satu contoh, kalau Nabi Allah Musa dengan tongkatnya dia dapat membelah air lautan. Tapi Nabi Muhammad dengan doanya dapat membelah bulan. Ini bulan. Bulan terbelah menjadi dua. Pada saat orang-orang kafir Mekah meminta bukti tentang kenabian yang ia miliki, mukjizat, maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, terbelahlah bulan. Ini bulan bukan sembarangan. Pak Agus pernah ke bulan? Sekali belum pernah? Mimpi belum pernah ke bulan? Pernah ya? Alhamdulillah. Sekarang ini di Amerika lagi ngetren. Siapa yang ingin menjadi penduduk bulan? Catatan dia harus tanda tangan, tidak boleh kembali lagi ke dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya dunia ini sudah penuh dengan mafia, na'udzubillah min dzalik. Ada aja yang daftar, subhanallah. Ada aja kalau daftar. Allahu Akbar. Ini orang-orang gila-gila semuanya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Basyiru sallu ala Nabi. Jadi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ini kebanyakan tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Dan ingat, setiap mukjizat itu hilang pada saat Nabi itu meninggal.
Artinya kita yang hidup di zaman ini tidak merasakan mukjizat itu. Nabi Allah Daud hanya dengan sekali sentuh besi itu menjadi lemah. Kita tidak menyaksikan di zaman sekarang ini. Itu ada di zaman Nabi Allah Daud. Nabi Allah Musa yang dapat membelah lautan tongkatnya dengan sekali pukul. Tapi kita tidak menyaksikan sekarang. Itu terjadi di zaman Nabi Allah Musa. Nabi Allah Sulaiman dengan mukjizat cincin yang sangat luar biasa, dia dapat memerintahkan jin, dia dapat memerintahkan setan, ya, hanya dengan cincin yang ia miliki. Nabi Allah Sulaiman. Tapi pada saat Nabi Allah Sulaiman sudah meninggal dunia, kita tidak merasakan sekarang ini. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Kita tidak merasakan mukjizat itu. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, walaupun kita seberataan tidak hidup di zaman Nabi, tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah melihat Nabi, karena Nabi sudah 1400 tahun yang lalu lebih. Tapi mukjizat itu, keagungan itu, sampai sekarang kita rasakan. Apa itu? Al-Quran. Karena Al-Quran ini, kalau tidak ada mukjizat Nabi Muhammad, mustahil semuanya bisa membaca Al-Quran, apalagi menghafalkan Quran. Setiap huruf dari huruf Al-Quran itu tersimpan mukjizat dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan kalau seandainya tidak ada mukjizat? Kalau seandainya tidak ada turun kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Lau anzalna hadzal Qur'an, kalau seandainya Quran ini aku turunkan di tengah-tengah gunung, maka kalian akan melihat khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung akan bergetar hebat takut. Gunung akan runtuh, hancur, karena begitu besarnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira lebih kuat mana kita dengan gunung? Gunung. Kita yang ada dalam tubuh kita hanya daging, tulang, dan kotoran. Gunung batu, vulkan batu. Amerika pada saat mempunyai senjata yang diandalkan, nuklir yang dapat menghancurkan bebatuan yang sangat besar, ternyata itu tidak laku, tidak berpengaruh di pegunungan Afghanistan. Artinya bahwa di setiap huruf dari huruf Al-Quran itu ada mukjizat Nabi. Kalau tidak ada mukjizat Nabi Muhammad, mustahil kita bisa membaca Al-Quran. Mustahil, Pak, mustahil membaca, tidak bisa. Kalau tidak ada mukjizat Nabi Muhammad, mustahil kita dapat menghafal Quran, sulit. Tapi karena ada mukjizat Nabi Muhammad, maka Al-Quran gampang kita baca, Al-Quran itu gampang kita pahami, Al-Quran kita gampang kita hafal. Masya Allah.
kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ini mustamir, terus menerus. Dan disebutkan di sini, mukjizat sallallahu alaihi wasallam kathiratun masyhurah wa a'dhamuha wa ashharuha al-Qur'an Karim. Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang meriwayatkan mukjizat Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali, sebanyak huruf Al-Quran. Ada mengatakan tidak terhitung. Mukjizat dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa a'dhamuha wa ashharuha al-Quran. Yang paling afdal, yang paling ganal, yang paling besar, yang paling mulia itu adalah Al-Quran. Jangan anggap remeh Al-Quran hanya 30 juz. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Kalau tidak Nabi Muhammad membaca Al-Quran terlebih dahulu, ini macam-macam kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, mustahil bisa menghafal Quran, mustahil bisa membaca Al-Quran, mustahil, semuanya mustahil. Bisa membaca Al-Quran mustahil, menghafalkan Al-Quran mustahil. Tapi karena ada mukjizat di dalamnya, gampanglah kita bisa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu yang kita baca adalah huruf. Yang kita baca adalah huruf hijaiyah, huruf Arab. Betul? Betul? Tapi begitu masuk ke dalam hati bukan berupa huruf lagi, cahaya ilahi, menyimpan mukjizat kita sabarataan di dalam hati kita. Bagaimana tidak tenang jiwanya, bagaimana tidak tentram jiwanya, sementara di dalam dadanya banyak menyimpan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu cahaya ilahi Al-Quran. Dan Quran ini tidak bisa ditiru. Nggak bisa. Sastrawan, seniman tidak akan bisa membuat Al-Quran ini. Bukan bahasa Arabnya yang terkandung dalam Al-Quran ini tidak akan mungkin bisa. Perhatikan, sampai-sampai Allah beri tantangan kepada manusia yang sombong, yang merasa jago, yang merasa sok pintar, padahal ilmu mereka dibanding dengan ilmu Allah diibaratkan air lautan, jarum yang jatuh di air lautan. Jarum itu ilmu manusia, lautan ilmunya Allah. Perhatikan, alladzi a'jazallahu khalqa an mu'aradihi wal idyan bimithlihi ma'a tahdihim bidzalika wa ma'a badli juhdihim fima hunalika. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada manusia untuk bisa membuat seperti Al-Quran. Mereka tidak akan mampu bisa menyamai Al-Quran. Kenapa demikian? Perhatikan, tolong perhatikan. Bagaimana bisa? Sedangkan kabar ini zaman tahun 2000, ini logikanya gampang ya, tahun 2002. Kejadian yang akan terjadi tahun 2050 nanti sekarang sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Itu sudah terjadi dalam Al-Quran. Jadi ini nggak usah-usah Pak
Mau lihat kepingin mimpi di Lauhul Mahfuz nggak perlu, lihat aja di dalam Al-Quran itu semuanya ada, ketentuannya ada, alamatnya mati ada, senang semuanya dicantumkan dalam Al-Quran. Makanya dinamakan Al-Quran li kathratul ulum. Dinamakan Al-Quran karena sumber dari ilmu. Menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi. Jadi, saudara Allah, kalau ingin tahu bagaimana keadaan kiamat, gak usah melihat film. Di film yang banyak hoax semuanya. Tenangkan jiwa pian, baca surat Waqiah, kemudian diceritakan di situ, idza waqa'atul waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibal bassa. Menceritakan bagaimanakah keadaan proses kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Menceritakan bagaimana keadaan kiamat. Ini kiamat sudah dekat, kita tidak tahu apakah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 400 tahun lagi. Bagaimana bisa manusia bisa meniru seperti ini? Kejadian yang akan terjadi 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun sudah dicantumkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Makanya manusia tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa menceritakan tentang awalin, kejadian-kejadian yang terdahulu di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu menceritakan 70% sejarah. Ingat, 70% sejarah, 20%, 30% itu semua hukum. Hukum jinayat, hukum syarikat, hukum buyuk, jual beli, ya, hukum salat, hukum haji, semua hukum 30% disebutkan di situ. Hukum warid 70% menceritakan tentang sejarah para nabi. Wa kullan naqussu min anba'in rasul ma nuthabbitu bi fu'adaka. Aku ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang keadaan para rasul terdahulu. Diceritakan oleh Allah Ta'ala kejadian para nabi terdahulu. Itu nyata, real, betul-betul real, betul-betul dapat dipercaya apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Makanya tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa. Di sini Allah sebutkan memberikan tantangan kepada manusia dan jin pun. Nah, ini kan kadang-kadang kan manusia yang melampaui batas itu kan mohon pertolongan kepada jin. Mau kaya pertolongan minta ke jin, mau kaya begawi. Ya. Kadang-kadang berteman dengan jin. Bagaimana Habib berteman dengan jin? Ulun sarankan berteman dengan manusia aja pian. Jin itu suka bohong. Kalau biar dapat mengendalikannya, itu tidak masalah. Tapi yang ditakutkan, biar dikendalikan olehnya. Ini yang berbahaya. Ini sangat berbahaya. Suka bohong. Jin itu suka bohong. Mau kawin dengan jin? Mau? Tertawa berarti mau. Kan begitu. Kalau kebebinian kan tanya, kamu mau kawin tidak? Kalau binian begitu, diamnya ridhonya. Nah, ini diam, berarti ridho. Nah, cari yang janda-janda yang kelak. Nah, tapi kalau pian tidak memberikan apa ke batin, cekek. Jadi, jin itu kekuatannya luar biasa. Tapi pada saat orang yang dapat mengendalikan semua dengan ayat-ayat Allah, gampang. Itu gampang. Kalau kita berani, dia takut. Kalau kita takut, dia berani.
Makanya sekali-kali Pak Agus uji nyali tempat yang kosong, tidur di situ Pak Agus. Kalau datang jin berbinian suruh pijitin aja, nggak bayar kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kembali lagi kata Allah Ta'ala, qul istama'atil insu wal jinnu. Katakan kalau seandainya manusia dan jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, kalau seandainya dia membuat seperti yang terjadi dalam Al-Quran, la ya'tu bimithlihi, tidak akan pernah bisa. Allah telah memberikan gambaran terlebih tidak akan pernah bisa. Sejenius apapun tidak akan pernah bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama yang lain saling membantu. Dulu itu ada suku apa itu? Suku Maya di Amerika ini, yang menyatakan kiamat tanggal berapa itu? 2012 kiamat tahun 2012. Menurut pembukuan tanggal 12 bulan 12. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Suku Maya mengatakan kiamat. Wah, sudah. Suku Maya sebagian orang-orang di situ kampungan ada yang mempersiapkan diri, ada yang beli aqua banyak bertahun-tahun untuknya. Nah, dibuat seperti rumah. Wah, luar biasa semuanya. Ditunggu-tunggu kiamatnya nggak datang-datang. Kiamatnya nggak datang-datang, nggak ada. Yang ada tagihan hutang. Jadi tidak akan pernah bisa, karena apa yang terkandung dalam Al-Quran ini bukan bohong, bukan cerita, tapi real betul. Kejadian-kejadian yang terjadi, yang akan datang, ini yang paling susah, akan datang. Yang akan datang 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, keadaan kiamat, keadaan nanti di alam kubur, keadaan nanti di alam mahsyar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala keadaannya, Allah menunjukkan likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughnih. Pada saat itu manusia disibukkan dengan diri mereka masing-masing. Sudah nggak mikir siapa di samping, nggak mikir siapa di samping, ya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara. Itu kejadian yang akan terjadi nanti. Kejadian yang akan terjadi nanti di padang mahsyar. Masya Allah. Bagaimana bisa manusia menggambarkan? Kalau bukan kemampuan dari Allah nggak bisa. Makanya tidak akan pernah bisa kata Allah Ta'ala, meskipun manusia jin bersatu untuk membuat sebagaimana apa yang terjadi terkandung di dalam Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Walaupun satu sama yang lain, anak-anak ya jangan rame-rame, jangan rame-rame, jangan mengganggu, nggak boleh. Walaupun satu sama yang lain ini saling bantu membantu, tidak akan pernah bisa, selama-lamanya. Disitulah peneliti penyelam dari Inggris waktu itu, penyelam, dia heran di dalam lautan ini ada sungai. Ini lautan, di dalam ada sungai. Subhanallah. Bingung sini, bagaimana mungkin lautan ada sungai? Sungainya tawar lagi. Allahu Akbar. Akhirnya tanya kepada
sebagian pendeta, oh itu sudah takdirnya begitu. Tanya lagi kepada tokoh masyarakat, sama aja seperti itu. Begitu tanya kepada ulama, jawabannya gampang aja. Itu memang sudah terjadi, dicantumkan Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman. Dibuka, benar terjadi, masuk Islam. Bayangkan apa-apa yang terjadi, semuanya sudah dicantumkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini imam kita, sumber dari segala ilmu, ya. Dan tidak sampai di situ. Banyak orang tidak paham keajaiban yang terjadi di dalam Al-Quran. Pertama, kita lihat wajah orang yang hafal Quran. Wajahnya itu panjang, kedua belah matanya itu bersinar. Lain dengan wajahnya copet, pencuri, pendusta, yang suka pakai ijazah palsu, mukanya menakutkan. Wajahnya bersinar, enak dipandang. Suatu hari ulun waktu pertama pendidikan di Timur Tengah, ini mau murajaah Quran kemana, bingung. Baru datang ini baru. Kata guru ulun, nanti ulun utus ke situ. Ulun tunggu mana? Anak kecil. Oh, anak kecil ini hafal Quran. Masya Allah. Ulun pandang wajah Sidi dengan hafalan Quran. Masya Allah. Kedua belah matanya itu bercahaya. Barakahnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, rahasia Al-Quran, ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran nampak. Subhanallah. Al-Quran ini bukan hanya sumber ilmu, tapi apabila kita meyakininya, Al-Quran adalah penyembuh dari segala penyakit. Ingat ini. Mungkin karena pian sudah kebiasaan berobat di dokter, sudah biasa diinfus, sudah biasa disuntik, sudah melupakan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu obat. Al-Mujahid itu, mereka yang berada di bawah tanah itu, orang-orang Afghanistan, ya, mereka berobat dengan Al-Quran. Setelah peluru dikeluarkan dari tubuhnya, dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzala minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ethiopia. Oh, sudah sembuh. Yakin. Nah, ini gak yakin gak bisa, harus yakin. Wajib. Jadi Al-Quran itu obat. Haji Aman, pernah dengar terapi Al-Quran di Indonesia? Masuk, istirahat, lagu Quran ada? Ada. Di mana? Di mana? Membaca di mana? Ini Habib Hasan mau ke sana. Itu adanya di Afghanistan, adanya di Pakistan. Indonesia belum ada masih. Di Pakistan ya ada. Jadi begitu orang itu dilihat dulu tensi darahnya, kemudian sandarkan, diminumin vitamin dulu, istirahat begini,
dilantunkan ayat Al-Quran, diperintahkan untuk meresapi. Itu ada kekuatan yang dahsyat masuk ke dalam tubuhnya. Makanya pejuang-pejuang yang ada di dalam tanah itu, ya, orang-orang yang tahan oleh Israel itu, ya, mereka itu sebagian dilarang membawa Al-Quran. Karena pada saat membaca Al-Quran, Masya Allah, kekuatan tubuhnya itu luar biasa. Ada kekuatan yang masuk, kekuatan misteri yang masuk ke dalam tubuhnya. Masya Allah. Obat. Al-Quran itu obat, asal kita tahu caranya. Ya, baik. Kita berbicara mukjizat. Fahuwa mu'jizatun baqiyatun ila akhir dahri. Ini Al-Quran ini mukjizat yang tidak terputus sampai datangnya hari kiamat. Dan itu tidak tertandingi. Ini contohnya. Ada satu orang ini punya ilmu kebal ini. Begitu mau ditusuk begini nggak bisa, mau dihantam begini nggak bisa, mundur lagi, dihantam begini mundur lagi. Waktu itu minta solusi, Habib gimana? Sudah coba ikan, keluari semua kemampuan ikan. Keluarkan semuanya, kemampuan ikan, keluarkan semuanya. Kadang-kadang kalau tusuk nggak bisa tuh. Nah, tapi mereka tidak mengambil dari Al-Quran. Keluarkan semuanya, fullkan, berjajar. 10 orang. Kita baca Al-Quran, kita tiup aja, bobo. Asal kita tahu caranya. Yang repot ini kalau tidak tahu caranya. Ya. La yazalu burhanuhu qaiman wa ijazu mustamiran. Terus tidak akan pernah berhenti. La tanqadi ajaibuhu. Keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam Al-Quran tidak akan pernah terputus. Masya Allah. Semuanya terjadi, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beruntung kita ini berimam dengan Al-Quran. Islam Allah pilihkan kepada kita. Alhamdulillah. Bagus. Pegawai pian yang menjaga siapa? Allah atau pian? Allah atau pian? Betul. Itu kalau sekarang dicuri orang di mana? Hah? Jelas bahwa pegawai itu kita yang menjaga. Rumah tangga pian siapa yang jaga? Allah. Pian. Tubuh pian siapa yang jaga? Pian sendiri. Cuman yang menentukan Allah. Pegawaian pian yang menjaganya. Tapi semua yang menentukan adalah Allah. Rumah tangga pian yang menjaganya. Yang menentukan adalah Allah. Tapi Al-Quran bukan manusia. Yang menjaganya adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan itu Al-Quran, aku pula yang akan menjaganya. Makanya Al-Quran jangan macam-macam. Kejadian di Amerika, seorang pendeta membakar Al-Quran dengan sombong. Dan dalam hitungan menit, begitu dia keluar, tiba-tiba mobilnya terbakar, hangus. Hati-hati,
Jangan main-main dengan Al-Quran, hati-hati. Ini kadang-kadang kaum mukminin ini kalau sudah marah lupa lepas kontrol. Hati-hati. Jangan mempermainkan Al-Quran. Ini terjadi. Jadi dulu ada murid ulun bini. Murid ulun ini tidak harus sebutkan di mana. Masya Allah, lalu patuh, ya luar biasa, ngaji, kalau suruh bersih-bersih, pengajian, selesai pengajian dia nyapu-nyapu, segala sapu-sapu, bersih-bersih, luar biasa. Bukan satu, banyak. Tiba-tiba satu orang ini, dia rupanya ada permasalahan khusus dengan orang tuanya. Marah, anak ini bersumpah bahwa sini tidak mengambil itu uang. Lepas kontrol itu Al-Quran diinjaknya. Nih lihat Al-Quran aku injak. Aku bersumpah aku tidak melakukan itu. Saat itu pula tubuhnya menjadi bergetar, suhu tubuhnya beku. Ulun dipanggil waktu itu. Ulun bilang ini ada masalah khusus. Lantas ulun pakai sorban karena ulun tidak menyentuh kulit kaum bebinian. Telapak kakinya ulun pegang begini depan orang tuanya, depan suaminya. Dingin. Anak ini sudah diikat tangannya. Maksudnya disuruh lihat ru'ya Habib gimana. Ini masalah khusus ini. Ini nggak bisa. Ini mesti ada apa? Masalah ditutup-tutupin. Nggak ada apa-apa itu. Nggak mungkin. Kalau lihat ini nggak mungkin. Kalau Ikam tidak mengakui apa yang terjadi sebenarnya, sudah. Kalau tidak sanggup. Karena ini ada masalah pribadi, ini masalah internal. Ini nggak bisa dibuat mainan. Nah baru kebuka itu ibu menangis. Ya Bib, waktu semalam itu berkelahi lawan ulun. Ulun cuma tanya, anak ulun ini salah lawan ulun. Keterlaluan, tiba-tiba dia menginjak Al-Quran. Hati-hati. Roboh saat itu juga. Hati-hati. Nah ini kadang-kadang maaf ya, mungkin ini tidak tahu. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Di Banjar itu sering belum menemukan seperti itu. Kadang-kadang bukan menginjak maksudnya. Kadang-kadang posisi Quran itu ditempatkan di tempat yang tidak wajar. Contoh, ini tempat tidur, ini lemari, di atas lemari Al-Quran, kaki menghadap begini, ini tempat tidur, kepala di sini, kaki di sini, ini lemari, ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, kaki itu menghadap Al-Quran. Paham tidak? Ini sering terjadi. Makanya ulun maaf aja, saya waktu itu belum tahu tahun berapa sudah ulun gelisah, pasti ada sesuatu. Apa ini? Begitu dulu. Mesti Allah kasih gelisah dulu lawan ulun. Nyaman apa ini? Oh lihat di atas itu ada haula wa quwwata illa billah. Ini Al-Quran kecil, taruh di atas kepala. Satu lagi waktu ulun di Kalimantan Selatan, baru-baru ini kejadian tidak lama. Begitu ulun menumpang masuk kamar mandi, masuk ke kamar mandi khusus sama situ. Tanpa sengaja mata ulun melihat ini tempat tidur, masuk kamar situ karena ini murid ulun. Tempat tidur, ini lemari, di atas lemari kasih Al-Quran. Jadi pada saat tuan rumah ini goreng, kakinya menghadap Quran.
Hati-hati, Quran itu adalah kalam Allah. Jangan sembarangan membawa atau meletakkan Al-Quran taruh di tempat yang mulia, apa susahnya? Nah, seperti itu kan, ada tempat yang khusus, ya, tempat khusus. Jangan dibuat sandar ya, jangan dibuat sandar Al-Quran. Jangan dibuat sandar, jangan dibuat sandar Al-Quran. Hati-hati, Al-Quran jelas. Jangan dibuat sandar Al-Quran. Hati-hati. Orang paling takut itu. Benar, paling takut. Jadi kembali lagi, ya, tidak akan terputus, la tanqadi ajaibuhu, tidak terputus kemuliaan-kemuliaan yang terjadi di dalamnya. Masya Allah. Wa fihi nabawul awwalin wal akhirin. Masya Allah. Menceritakan tentang awwalin, kejadian terdahulu sebelum Nabi Allah Adam. Bagaimana cahaya Nabi Muhammad itu ada. Menceritakan bagaimana proses penciptaan ini dunia, ya. Bagaimana 6 hari Allah Ta'ala menata dengan rapi ini dunia, langit, bumi semuanya. Bisittati ayyam, 6 hari semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian semuanya diceritakan Allah Ta'ala dari Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allah. Kemudian wal akhirin, kejadian yang akan datang. Apa mana akhirin? Kejadian yang akan datang. Kejadian kiamat yang akan datang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Manusia pun apa yang diomongkan di situ Allah cantumkan. Faqala ma laha, apa ini? Sampai ucapan apa ini Allah Ta'ala cantumkan keadaan dalam Al-Quran. Faqala ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Masya Allah. Yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Akbar. Makanya kalau dia lihat terjemahan itu ada, baca Al-Quran, terjemahannya baca, ya Allah, ternyata begini ya proses keadaan kedatangan malaikat maut, proses kiamat, proses yang ada di alam kubur. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran ini sumber segala petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihi Al-Quran hudan linnas, petunjuk. Jadi maksudnya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hudan linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk itu sejelas-jelasnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Berpegang teguhlah dengan 2 pusaka. Kitabullah wa itrati. Kitabullah maksudnya Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran. Berpegang teguh bagaimana ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala tentukan semuanya di dalam Al-Quran. Mau kaya, ada resepnya dalam Al-Quran, ada bacaannya dalam Al-Quran. Mau miskin, ada. Mau hidup senang sampai ke alam akhirat, ada resepnya dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini
sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kitab Allah, maksudnya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah itrati, anak cucuku. Kenapa dikatakan anak cucu Nabi? Imam Nawawi mengatakan dalam kitab tafsir yang asal ini yang disebut Maksudullah Riyadhus Shalihin, maksudnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikarenakan duriat anak cucu Nabi ini orang yang paling teguh dengan sunnah Nabi, orang yang paling teguh memegang sunnah Nabi. Selain Ahlul Bait nggak bisa, repot, kena fulus, berubah. Kalau bukan Ahlul Bait sulit. Kalau bukan darah-darah biru sulit. Makanya di Suriah itu jadi perang Ahlul Baitnya dihabisin dulu. Di Indonesia ini mau hancur, Ahlul Bait dulu yang dihantam. Para habaib dulu yang dihantam. Kalau sudah para habaibnya hancur, semuanya hancur. Yang lainnya gampang. Kenapa Ahlul Bait? Karena Ahlul Bait orang yang teguh, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan semua para tuan guru kembalinya kemana? Bergurunya kemana? Kepada Ahlul Bait. Ya Ahlul Bait Nabi, ya Ahlul Safa wal Munaj, orang yang terkenal bersih hati, orang yang terkenal bermunajah kepada bakhid man habbukum yadfar bima qad tamanna, beruntung orang yang mencintaimu akan digabulkan hajatnya oleh Allah. Amin. Bakhid man habbukum yadfar bima qad tamanna fi ridha rabbi yamshi fi as-sabah wa mamsa bayhasal bihi jami' al-matalib fama kana yurja. Ini yang paling mahal, yang paling bungas, yang paling luar biasa ini yang kita harapkan. Kullu man habbukum, barang siapa orang yang mencintai wahai keluarga Nabi, yahna beruntung bisyafa'a minal mukhtar yaumul luqya, kau akan mendapatkan pertolongan syafaah dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pertemuan kelak. Kullu man yabghad ahlul bait yabghad Muhammad, kata Habib Saleh Tanjung. Barang siapa orang yang membenci keluarga Nabi, sesungguhnya dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap mendapat syafaat dari Rasulullah. Jangan harap Rasulullah akan datang kepada kalian. Jangan harap mendapatkan syafaat kalau benci terhadap ahlul bait Nabi. Makanya wajib fardu ain. Nah, keistimewaan ahlul bait itu banyak. Salah satunya cara pendekatan dirinya kepada Allah Ta'ala ini menurut kitab-kitab tasawuf. Ahlul bait itu melangkahnya lebih cepat daripada orang biasa. Nah, ini tentu pernah dengar itu di majelis ta'lim atau di sini. Ini yang bukan bicara bukan ulun. Al-Habib Abdul Rahman yang mulaqab faqih muqaddam thani. Ahlul bait itu kalau mau duduk, mau belajar cepat. Lebih cepat daripada yang lain. Berkat doa daripada ajdad, berkat darah yang mengalir ini dari datuk-datuknya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Situlah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Ahlul Bait Nabi, dan pada akhirnya Ahlul Bait Nabi itu mendapat jaminan hidayah dari Allah. Jadi kalau kalian lihat ada Ahlul Bait umpamanya perilakunya tidak baik, mabuk, berbuat naudzubillah min dzalik, dan tunggu, dia pasti akan tobat. Hidayah pasti akan tobat. Pasti akan tobat. Karena ayat yang berbunyi innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathhira.
Allah ingin mensucikan dengan sesuci-sucinya. Bagaimana cara mensucikan dosa itu? Bukan maksum, bukan seperti tanggapan orang-orang Syiah yang beraliran sesat, bukan. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi, para rasul. Yang dimaksud di sini, Allah ingin membersihkan di sini, di mana Allah Ta'ala akan memberikan hidayah pada akhirnya. Dengan hidayah itu dia bertaubat kepada Allah. Dengan taubat itu habis semuanya dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Taubat nasuha. Allah akan menghapus, Allah akan membersihkan dosa-dosanya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ini sudah 1 jam. Nggak berani melangkahi ulur-ulur. Ya, kalau orang siap sambung-sambung seperti ini banyak. Ulur kalau ngajar nggak lebih dari 1 jam. Jadi orang tidak berani lebih dari ini. Ta'adduban, ikraman li syekh. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini orang yang sangat luar biasa. Kemarin kita perlu buka biografinya. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang mempunyai keistimewaan, orang yang dibuka Allah Ta'ala mata hatinya. Dan beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini memakai atau mencapai maqam kutubiyah yang sangat luar biasa. Ya, murid-murid beliau semuanya, masya Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau juga sebagai menyambung belajar kepada cucunya Muhammad ya, Muhammad Ustaz Ahmad Adari, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita dapatkan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Ini bulan suci Ramadan tinggal berapa? 2 bulan? 3 bulan? Hah? 3 bulan ya? 3 bulan ya? 3 bulan aja Ramadan. Baik. Jadi pengajian bulan depan ini jatuh pada tanggal 30 Januari. 30 Januari bulan 1, 30 Januari bulan 1. Untuk Korlap Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Gang Anggrek Gang 6 tanggal 30 Januari. Doakan ulun panjang umur sehat walafiat. Ulun akan doakan pian seberataan panjang umur sehat. Mudah-mudahan Allah Fauzi diberikan panjang umur sehat walafiat, jauh dari barat, jauh dari musibah. Dan besok insyaAllah pengajian berada di Langgar Abrar, sekitar 50 meter dari sini. Bagi yang mempunyai ada dekat rumah, tidak mempunyai keperluan, tidak ada hajat yang diperluan, silakan sholat subuh berjamaah. Kemudian ada kultum ba'da sholat fajr. Mudah-mudahan bermanfaat. Doa dulu setelah itu. Amin. Nanti bait awal. Amin.